Di Desa Ciwaru, para nelayannya tidak hanya memiliki perahu saja, tetapi juga memiliki bagan. Ciwaru ini terkenal sebagai salah satu sentra ikan asin. Ini kelihatannya aja udah nikmat. Ikan asinnya enak. Ini dia upacara puncak. Kira-kira tahun ini memang mengundang banyak sekali perhatian dari warga. Aduh, akangnya itu tidak pakai pengaman sama sekali. Masih di kawasan UNESCO Global Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Deru mobil yang kami tumpangi terus menyusuri setiap kelok jalanan yang dilewati. Sepanjang perjalanan, sejauh mata memandang, landscape Geopark Ciletuh begitu memanjakan mata. Hingga akhirnya kami sampai di Pantai Palangpang. Laut Palangpang adalah hadiah alam bagi para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil kekayaan laut. Dilihat dari atas, ratusan bagan apung berjejer mengisi setiap celah garis pantai. Dari bagian apung inilah, para pelaut di sini mengais rejeki dari setiap hasil tangkapannya. Menjelang sore hari, Laut Palangpang nampak sibuk. Dari muara, sebagian perahu nampak hilir mudik menarik bagan ke tengah laut. Langit mendung dan ombak sedikit bergejolak ketika saya membelah lautan menuju salah satu bagan milik seorang nelayan. Di Desa Ciwaru, para nelayannya tidak hanya memiliki perahu saja, tetapi juga memiliki bagan di tengah laut. Dan sore ini saya mau ikutan para nelayan sini untuk memburu ikan di bagan-bagan sana. Ikut jejak saya, jejak petualang. Setelah berlayar kurang lebih 30 menit, akhirnya saya sampai di bagan yang dituju. Wah, aman Kang. Kita sudah sampai di bagannya. Jadi ini ternyata penampakan bagan. Seperti rumah tapi di tengah laut. Bagan apung merupakan alat tangkap ikan tradisional yang awal mulanya diperkenalkan oleh orang-orang Bugis Makassar. Alat ini akan dipasang di laut hingga waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Menjelang matahari tenggelam, kami sibuk mempersiapkan alat penerangan. Nah, ini dia peralatan yang akan digunakan untuk menarik perhatian ikan. Jadi memang serba harus kreatif ini. Sebagai alat tangkap yang mengandalkan cahaya, lampu menjadi hal penting yang harus disiapkan. Puluhan bohlam disusun dan dipasang sedemikian rupa supaya menarik ikan tangkapan masuk dalam jaring. Ini terang banget ini. Mau dipasangnya di mana Pak? Sini ya? Seluruh bagan kini sudah terang benderang. Kini saatnya mengulur tali ikatan jaring. Tali tambang diikatkan ke 4 ujung jaring dan perlahan-lahan diturunkan hingga jaring benar-benar masuk ke dalam air. Kini saatnya menunggu tangkapan masuk ke dalam perangkap. Setelah beberapa jam menunggu, sekarang waktunya jaring diangkat dan berharap tangkapan akan melimpah. Karena di bawah sini udah mulai banyak ikan teri. Karena kita mau naikin, tapi sebelumnya kita harus matiin dulu lampunya. Karena ikan itu tertarik sama cahaya, tetapi kalau pas mau diangkat, itu harus dimatiin supaya nanti ikan-ikannya tidak ganggu. Oke Bapak, boleh. Boleh. Waktunya jaring diangkat. Sebelum tali dikatrol, setiap tepian jaring dirapikan supaya tidak ada ikan yang kabur. Meski tidak sebanyak biasanya, sebagian ikan nampak muncul di permukaan air. Stop! Kita
Ikan-ikan kecil seperti jenis teri adalah salah satu target alat tangkap bagan. Ikan teri adalah jenis ikan yang hidup secara bergerombol dan sangat tertarik dengan intensitas cahaya yang tinggi. Hal inilah yang memudahkan para nelayan bagan dalam menangkap ikan teri buruannya. Bapak kita teringat pertama, keren banget ini. Dapat banyak ini Bapak, lumayan ya. Wih, 20 kilo. Yes, makin semangat ini. Memasuki pertengahan tahun, hasil tangkapan ikan teri semakin menurun. Hal ini dikarenakan musim yang sudah lewat serta ombak laut yang cenderung besar. Namun, usaha kami dari sore hari hingga menjelang fajar patut untuk disyukuri. Oke, ini dia hasil kita. Sekarang waktunya saya untuk balik ke darat. Saya mau istirahat, mau tidur nyenyak. Ikut jejak saya, jejak petualang. Kawasan Laut Palangpang adalah salah satu sentra penghasil ikan laut di daerah Sukabumi Selatan. Bukan hanya menyediakan ikan segar, kawasan Palangpang juga termasuk penghasil ikan asin. Dari sini, ratusan kilogram ikan teri kering dikirim ke kota Sukabumi, Bogor, dan Jakarta. Halo Kang. Halo. Kabar Kang? Nah ini nih, Kang Entis ini adalah salah satu pemilik dari pengolahan ikan asin. Dan ini ikan-ikan yang seperti tadi malam yang saya tangkap itu nanti ditaruh ke pengepul seperti ini terus diolah menjadi ikan asin. Menjadi salah satu menu favorit, ikan asin memiliki rasa dan aroma yang cukup khas. Saking populernya, ikan asin bahkan disebut sebagai menu wajib masyarakat Indonesia. Sama seperti jenis ikan lainnya, sebelum menjadi pelengkap di meja makan, ikan teri segar harus melewati beberapa proses pengolahan. Ini ikan apa aja nih Kang? Ini ada dua macam. Yang ini ikan teri. Yang ini ikan, kalau di sini bilangnya lemet ya. Lemet. Ya kalau ini lemet. Setelah disortir menurut jenisnya, ikan teri kemudian direndam di air garam untuk beberapa waktu. Nah, kita lihat ini ikannya memang seukuran semua juga ini. Iya. Terus di bawah ini memang dia punya wadah nih besar sekali, jadi bisa menampung banyak ikan sekaligus. Untuk menghasilkan ikan asin yang bersih dan segar, sebelum direbus, ratusan kilogram ikan segar ini dicuci dan disiram dengan air es. Selanjutnya, ikan teri direbus sampai benar-benar matang. Di atas tungku panjang, puluhan keranjang ikan teri direbus berbarengan. Bara api dijaga tetap menyala untuk memastikan bakal calon ikan asin ini matang sempurna. Bahkan, menurut Mang Entis, pemilik pengolahan, ikan hasil rebusannya sudah siap dikonsumsi meski belum memasuki proses penjemuran. Nah, ini dia setelah sudah direbus, biasanya ini ditiriskan dulu nanti sampai dia agak dingin baru disebarluaskan. Proses penjemuran ikan teri memang tidak memerlukan waktu lama. Dengan catatan, ikan harus disebar secara merata di atas penjemuran. Di bawah terik matahari, Mang Entis bersama puluhan karyawannya setiap hari menghasilkan beratus-ratus kilogram ikan teri kering siap jual. Harga yang dia tawarkan mulai dari Rp20.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Harga tersebut cukup fluktuatif, tergantung pada ketersediaan bahan baku ikan segar dari nelayan. Di tengah popularitas kawasan geopark yang makin mendunia, ikan asin Palangpang tetap mempertahankan cita rasanya yang menggugah selera. Bergeser ke selatan, tidak jauh dari muara Sungai Cimarinjung, kawasan Geopark Ciletuh. Sebagian warga Ciletuh memanfaatkan pemberian alam yang tidak pernah dijumpai di daerah manapun. Kembang koe, begitu warga di sini menyebutnya. Bunga dari tanaman merambat yang tumbuh di atas pasir pantai. Warna ungunya begitu kontras dengan warna pasir yang kecoklatan. Nah ini nih, saya sudah ketemu sama ibu-ibu yang lagi nyari kembang koe. Halo Bu Ceca. Halo Bu udah mulai ya? Ya, Nah ini yang diambil yang mananya nih Bu? yang bunga ini. Bunga ini ya? Iya. Nah ini dia, kembang koe. Kembang koe adalah tanaman liar yang tumbuh di antara tumbuhan menjalar lainnya.
Memetik kembang koe, kita harus jeli, karena banyak tumbuhan liar lainnya yang berbunga mirip kembang koe. Nah ini nih ada bunga yang mirip sama kembang koe, tapi sebenarnya ini namanya bunga katang-katang kalau di sini bilangnya. Terus bunga kembang koe ini bedanya sama yang ini, itu ada di daunnya. Kalau kembang koe ini daunnya lebih hijau tua, sedangkan yang satunya ini lebih hijau muda. Dan ini tuh satu daun tuh, satu batang bisa ada 3 daun, ini cuma 1 daun saja. Sepintas, kembang koe memang mirip dengan bunga katang-katang. Pohonnya sama-sama merambat dan bunganya berwarna ungu. Nah ini nih, perbedaannya kembang koe sama bunga katang-katang itu terlihat jelas sekali, walaupun mereka berdua nih sama-sama tumbuhan merambat, tapi ini di fisiknya aja udah berbeda nih. Terus di sini tuh rasa dari bunga katang-katang ini lebih asem dikit. Jadi yang bisa dimakan yang ini. Kembang koe dipetik saat bunganya masih kuncup, yaitu pagi dan sore hari. Jika terkena matahari siang, kembang koe akan mekar dan dalam sekejap akan layu dan rontok. Bunga yang tidak dipetik akan menjadi buah dan akan semakin sulit untuk diolah. Ini mumpuli ada buahnya. Oh ini buah kembang koe. Iya. Oh Ini kayak kacang begini. iya, ini mirip kacang. Cuman ini dari kembangnya itu ya Bu ya? Iya. Oh, jadi kalau kelamaan tidak dipetik berarti langsung jadi buahnya seperti ini ya? Iya, tua Oh ini sama. juga nih ada yang masih baru. Di bawah air terjun Larangan, saya akan mencoba kelezatan masakan kembang koe yang dipadu dengan ikan asin. Memasak kembang koe ternyata tidak boleh sembarangan. Kembang yang sudah dipetik tidak boleh langsung dimasak. Jadi kembang koenya ini pertama-tama stepnya itu direbus dulu sampai nanti warnanya berubah menjadi warna putih. Karena sudah terbiasa mengolahnya, ibu-ibu di sini tidak mempersiapkan bumbu yang rumit. Yang dipakai adalah bumbu sederhana seperti memasak tumisan pada umumnya. Dipadukan dengan ikan asin, kembang koe akan menyamarkan rasa dan tekstur ikan asin yang cenderung keras. Ini kelihatannya aja udah nikmat. Apalagi sebentar kalau sudah jadi, wah menggugah selera sekali nih. Aroma ikan asin yang khas bercampur dengan aroma tumisan kembang koe. Ikan asinnya enak, coba kita kembang koenya. Iya. Hmm. Bangkonya kayak toge gitu rasanya. Enak Bu. Enak, enak. Mantap. Oke, udah matang berarti waktunya kita siap-siap untuk makan. Setelah mencicipi, saya makin penasaran dengan rasanya. Ini rasanya menurut saya nikmat sekali karena tadi kita pakai ikan asin juga, terus tekstur dari kembang koenya sendiri tuh lembut, mirip-mirip sama toge. Akhirnya rasa penasaran saya terjawab. Keunikan rasa kembang koe terbukti memberi saya pengalaman rasa yang berbeda. Memanfaatkan kembang koe dalam memperkaya hasanah masakan Nusantara adalah salah satu ciri khas masyarakat Nusantara.